واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبحب التابعين آمين. قال الحديث السادس من باب الخوف وعن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم wujuhahum walahum qaninun muttafaqun alaih. Ya. Hadis yang ke-6 mengenai bab al-khawf. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkhutbah khutbataman. Bacanya disebut khutbah sami'tu, suatu khutbah yang tidak pernah saya dengar. Khutbah sami'tu mislaha qattu, satu khutbah yang tidak pernah saya dengar seperti itu. Faqala, maka Rasulullah bersabda. Kalau tadi qala yaitu Anas bin Malik, sekarang faqala Rasulullah. Lau ta'lamuna, andai kata engkau ketahui, engkau tahu, ma'a'lamu, apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, pasti kamu akan tertawa sedikit dan nangis banyak. Nah, sedikit tertawa dan banyak nangis. Waqatta ashabu Rasulillah SAW, kemudian para sahabat Nabi yang mendengar itu pada menutup wujuhahum, wajah mereka, walahum qaninun, dan mereka itu qanin, meraung-raung, nangisnya kejer kalau bilang. Kenapa? Karena dahsyatnya. Makanya khutbahnya Rasulullah pada waktu itu sangat menakutkan. Makanya ada kata-kata lau ta'lamuna ma a'lamu, andai kata kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, pasti, namanya pakai lam, namanya lam taukid, pasti, dhahiktum qalilan, tertawa sedikit, wala bakaitum katsiran, banyak menangis. Nah, kemudian qata ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat Nabi yang mendengar ucapan Rasulullah dalam khutbah itu pada tutup mukanya, malu dia, nangis meraung, walahum qaninun, mereka nangisnya meraung-raung kejer. Gitu. Ada lagi hanin, merintih. Kalau qa itu lebih dahsyat, kalau ha merintih, nangisnya sambil merintih gitu. Nah, kalau ini qanin meraung-raung, sangat apa? Karena sangat apa? Seremnya pidatonya Rasulullah, khutbahnya Rasulullah. Wa bi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, balagha Rasulullah SAW an ashabihi syai'un fa khataba fa qala
uridat alayya jannatu wan naru falam ara kal yaumi bil khairi wa syarri walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran fama ata ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumun asyaddu minhu Uttu ru'usahum walahum qalinun. Dalam satu riwayat balagha telah sampai Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW an ashabihi tentang sahabatnya syai'un sesuatu faqatoba maka Rasulullah berkhutbah faqala kemudian Rasulullah bersabda di dalam khutbahnya itu uridat alayya jannatu wan naru hidup sampai hidup ya tong itu apa ya buat kuda itu kan dipakai ini bukan kacamatanya tongnya rijam itu tong ditong oleh keringatnya. Nah di sini wa asyara Rasulullah SAW biyadihi ila bihi Rasulullah menunjuk itu asyara menunjuk dengan tangannya kepada mulutnya sampai sini ditong mulutnya itu. Bi itu mulut pamun kemudian karena dia dijadikan sebagai asmaul khamsah alamat jamnya dengan ya gitu. Buka, fika, gitu. Ahuka, hamuki, buka, zumalin. Nah itu kan asmaul khamsah. Nah ini termasuk fi maksudnya kepada mulutnya, famihi, gitu. Karena dijadikan sebagai apa? Asmaul khamsah, bibnya dibuat. Gitu. Kalau ada memnya enggak jadi asmaul khamsah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian al hadis samin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'raqun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhaba araquhum fil ardi sab'ina zira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adanahum muttafaqun alaih. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda ya'raqun nasu yaumal qiyamati berkeringat orang-orang pada hari kiamat hatta yadhhaba araquhum sehingga menenggelamkan keringat mereka membuat mereka tenggelam fil ardi di bumi sab'ina zira'an sampai 70 zira' wa yuljimuhum dan mentong mereka hatta yablugha adanahum sehingga sampai ke telinga mereka. Muttafaqun alaihi. Hadis muttafaq alaihi. Di sini wa makna yadhhaba bil ardi yanzilu wa yawusu wa yanzila wa yawusu. Hilang dan tenggelam. Sampai menenggelamkan. Ghaus itu artinya tenggelam. Nah, gitu. Nah, kemudian pertanyaannya kalau manusia, apakah semua manusia yang ada di situ? Bagaimana dengan manusia baik? Ya, seperti kemarin. Ada yang kan manusia itu berkumpul semua. Ada yang sampai dia di hidung, di mata kaki. Bagaimana yang di sebelahnya? Itu sesuai dengan amalnya. Kalau secara logika nggak mungkin kan berdekatan. Gitu. Nah itu urusan Allah. Jangan dipikirin itu. Kita imani. Namanya sam'iyah. Itu urusan Allah. Al-amru bilallah.
Kalau dipikirin jadi senewan. Gitu. Karena itu masalahnya keimanan kita. Karena akal kita nggak sampai ke situ. Gitu. Berapa banyak kita tidak mengetahui rahasia Allah. Nah, kemudian al-hadis tasi' yang ke-9, wa anhu, ya, wa an Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajibatan faqala, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lagi ngobrol. Id sami'a wajibatan, tiba-tiba dia mendengar wajibatan, ada yang jatuh. Waqala, jatuhnya dasar nih. Maka Nabi bilang, nanya, hal tadruna ma hadza? Apa kalian tahu apa yang ini nih yang jatuh? Nah. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya Maha mengetahui. Nah, sebenarnya bukan hanya Rasulullah yang dengar, yang bukan Rasulullah saja yang dengar, tapi sahabatnya juga dengar. Kenapa buktinya? Rasulullah nanya. Gitu. Kalau sahabatnya nggak dengar, nggak nanya dong dia. Ya logikanya begitu. Kok ini istami'a wajibatan? Apa hanya Rasulullah yang dengar? Sahabat juga dengar. Gitu. Makanya Rasulullah nanya, hal tadruna ma hadza? Apa kalian tahu ini nih yang jatuh? Qulna. Kemudian sahabatnya menjawab, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu, Maha tahu deh. Qala, kemudian Nabi menjelaskan, hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina qarifan. Ini batu, hajar itu batu. Rumiya yang dilempar, bihi batu itu, finnar di neraka, mundu sab'ina qarifan, sejak 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu. Wa huwa yahwi finnar al-an. Dia itu sekarang nih turun. Ya gitu, jatuh deh, melayang-layang menuju api neraka. Gitu, menuju neraka sampai sekarang. Hinantaha ila qa'riha. Diperlihatkan kepadaku al-jannatu, surga, wan nar. Falam ara kal yaumi fil khairi wa syarri. Saya tidak melihat seperti hari suatu yang pada baik dan buruknya, gitu. Seperti hari pada baik dan buruknya. Walau ta'lamuna, dan kalau kalian mengetahui ma'a'lamu, apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Pasti kalian tertawa sedikit dan banyak menangis. Fama ada ala ashabi Rasulillah sallam yaumun asyaddu minhu. Maka tidaklah datang kepada sahabat-sahabat Rasulullah suatu hari yang lebih dahsyat dari itu. Artinya khutbahnya sangat dahsyat. Kemudian waktu ru'usahum, mereka menutupi kepala-kepala mereka. Kalau tadi wajah, sekarang kepalanya ditutupin. Gitu. Walahum qaninun, mereka itu nangis kejar. Gitu. Bukan hanin, tapi qanin. Kalau kanin berhenti, nangisnya berhenti, gitu, nggak keluar suaranya sedikit. Nah, di sini dijelaskan al-qanin bil qa al-mujamah. Al-qanin pakai qa dengan ada titiknya. Mujamah itu artinya ada titik. Gitu. Lawannya muhmalah, nggak ada titik. Kalau mujamah maka disebut ada titiknya. Huwal buka'u ma'ahun nanti, wa
insyaqis sauti minal anfi. Apa itu qanin? Yaitu menangis bersama keluar suara suaranya pecah dari hidung gitu. Udah nangis keluarnya hidung-hidungnya meler semua karena sangat dahsyatnya. Ini kan kalau orang nangisnya sangat kejam, bukan matanya yang keluar mata, hidungnya juga keluar air karena sangat dahsyatnya. Makanya disebut qanin. Kemudian al-hadis hadis yang ketujuh, wa 'anil Miqdadi radhiyallahu anhu qala, dari Miqdad radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tudnas syamsu yaumal qiyamati minal khalqi, matahari itu didekati pada hari kiamat daripada makhluk. Matahari dekat banget gitu. Hatta takuna minhum kami dari milih, sehingga matahari itu dekatnya kepada makhluk itu kami dari milih seperti sekedar mil. Nah, mil itu apakah 1 jengkal atau 1 mil? Nah, itu ada penjelasan kata-kata mil, nanti di belakang dijelasin. Nah, kemudian qala Salim qala Sulaimu bin Amir, berkata Sulaim bin Amir, ar-rawi 'anil Miqdad, perawi daripada Miqdad, dia ngambil pendapat daripada Miqdad. Fa wallahi, demi Allah. Nah, ini penjelasan daripada Sulaim ya, bukan sabda Nabi. Fa wallahi, kata Sulaim, demi Allah, ma'adri ma yakni bil mil, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil gitu. Amasabatal ardi amil mailil ladzi tuktahalu bihil ain, apakah jarak bumi gitu, 1 mil 2 mil, atau mil yang dimaksud untuk mencelok mata, pakai sifat mata gitu, sekitar 1 mil gitu. Tuh, nggak tahu apa kata-kata mil. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim bil araqi, maka adalah orang-orang itu atas kadar amal mereka pada al-arqi, yaitu tenggelam di dalam keringat mereka gitu. Wa minhum man yakunu ila ka'baihi, di antara mereka ada yang sama mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, sampai di antara mereka juga keringatnya sampai di 2 lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwaihi, di antara mereka juga sampai kepada haqwaihi, sampai pinggang. Haqwa itu pinggangnya. Wa minhum man yuljimul iraqu iljaman, di antara mereka